Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan Alfarisi, NIM 071811633074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai KM Cycle. Baik, pertama ini adalah PPT-nya. Pengertian. Yang dimaksud dari Knowledge Management Cycle atau KM Cycle adalah rute yang diambil oleh suatu informasi agar bisa diubah menjadi suatu aset strategis yang bisa digunakan oleh suatu organisasi. Sejak tahun 1990, berbagai macam ahli telah mencoba membuat beberapa model KM yang bisa diterapkan di suatu organisasi. Beberapa modelnya adalah sebagai berikut. Pertama, ZKM Cycle. ZKM Cycle terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah acquisition, refinement, storage retrieval, distribution, dan presentation. Pada ZKM Cycle, kebanyakan knowledge yang berasal dari sumber repository dan konten struktur. Kemudian knowledge tersebut akan dikirimkan ke user dengan bentuk konten packaging format dan akses distribution interactivity. Bagian yang ada di sebelah kanan merupakan langkah-langkah yang lebih dalam lagi mengenai ZKM Cycle. Selanjutnya adalah KM Cycle yang dibuat oleh Bukowitz dan William. Bukowitz dan William mendefinisikan KM Framework sebagai bagaimana suatu organisasi membuat, menjaga, dan mengeluarkan knowledge secara benar untuk menghasilkan value. KM Cycle yang dibuat Bukowitz dan William dimulai dari knowledge, yang dimana knowledge tersebut pertama akan didapatkan atau di-get. Knowledge yang sudah didapatkan tersebut akan digunakan dan dipelajari. Sebelum akhirnya knowledge tersebut akan digunakan untuk berkontribusi ke dalam organisasi tersebut dan kembali menjadi sebuah knowledge. Knowledge tersebut juga akan dapat diakses atau dinilai, di mana knowledge tersebut akan mengalami proses build atau sustain yang bisa saja knowledge tersebut akan kembali lagi ke organisasi dalam bentuk knowledge yang lebih baik atau akan di-divest. Selanjutnya adalah KM Cycle mirip McElroy. McElroy menjelaskan KM Cycle sebagai suatu proses pembuatan pengetahuan dan integrasi pengetahuan melalui serangkaian feedback ke memori organisasi dan kepercayaan di business processing environment. McElroy menjelaskan kalau pengetahuan organisasi disimpan secara subjektif oleh pikiran para individual atau grup dan secara objektif dalam bentuk eksplisit. Di bagannya, McElroy menjelaskan kalau proses KM Cycle dimulai dari knowledge production. Knowledge production ini kemudian dilanjutkan oleh organizational knowledge atau pengetahuan yang sudah disimpan oleh organisasi tersebut dan dilanjutkan dengan knowledge integration atau integrasi pengetahuan. Ketiga proses ini disebut sebagai knowledge processing environment. Pengetahuan sudah terintegrasi tersebut melalui belief dan claim akan didistribusikan ke organisasi knowledge based. Dari organizational knowledge base tersebut akan dilakukan business processing environment sebelum akhirnya kembali lagi ke knowledge production. Ini adalah detail dari bagian yang dibuat oleh McElroy, mulai dari knowledge production process yang dimulai dari formulate problem claim, knowledge claim evaluation process, dan knowledge integration process. Ketiga bagian ini merupakan bagian dari knowledge processing environment. Selanjutnya adalah WKM Cycle. WKM Cycle mendefinisikan kalau terdapat 4 langkah penting yang harus dilakukan knowledge management. Pertama adalah build knowledge, seperti mendapatkan pengetahuan dari personal experience, edukasi formal,
pelatihan, media, buku, atau teman sejawat di organisasi tersebut. Langkah selanjutnya dari setelah kita membuat pengetahuan adalah hold knowledge, menyimpan pengetahuan tersebut. Pengetahuan tersebut biasanya dikumpulkan di dalam dua bentuk, in people atau dalam otak setiap orang, atau dalam bentuk yang tangible seperti buku. Pengetahuan yang sudah disimpan tersebut kemudian akan dikumpulkan, pool knowledge. Biasanya pengetahuan-pengetahuan tersebut akan disimpan dalam knowledge management system atau sekumpulan orang yang sedang melakukan brainstorm. Setelah knowledge tersebut dikumpulkan, knowledge tersebut bisa langsung digunakan atau dalam istilahnya itu akan dipraktikkan secara langsung di kegiatan pekerjaan. Figur 2-10 itu menggambarkan bagaimana WKM cycle, aktivitas yang dilakukan di WKM cycle. Selanjutnya adalah integrated KM cycle. KM cycle terintegrasi pada umumnya terdiri dari 3 tahap, yaitu knowledge capture atau creation, knowledge sharing and dissemination, dan knowledge acquisition and application. Ini adalah perbandingan dari kelima knowledge management cycle yang sudah dijelaskan barusan. Selanjutnya adalah strategic implication of the KM cycle. KM cycle menunjukkan kalau pengetahuan atau knowledge mempresentasikan basis penting yang menentukan perilaku cerdas dan kompeten pada level individu, kelompok, dan organisasi. Sebuah arsitektur intelektual perlu didesain dan diimplementasi agar dapat mencapai pengguna yang ditargetkan dan dapat digunakan secara baik. Tujuannya adalah untuk memelihara dan menyebarkan pengetahuan tersebut kepada pengguna yang lebih banyak. Practical consideration for managing knowledge. Dengan memahami berbagai macam KM cycle serta proses-proses yang digunakan di dalamnya, seseorang akan dapat mengklasifikasi berbagai macam fungsi dan aktivitas yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan, baik itu di dalam ataupun di antara organisasi. Baik, sekian adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.